Halo, assalamualaikum A. Kali ini gua mau ngebahas seputar ternak kutu air. Nah, kemarin itu gue sempat gagal bisa dibilang karena kenapa? Karena 1 bulan itu empang gue bermasalah, airnya hitam. Nah, sekarang airnya udah bagus dan juga langsung gue mulai starter kutu air untuk diternak juga. Jadi hasilnya sekarang memuaskan. Jadi buat yang penasaran, jangan lupa untuk follow terlebih dahulu Instagram gua dan untuk subscribe channel YouTube ini. Jangan lupa untuk like dan komen di video ini. Kalau suka jangan lupa untuk share, oke? Nah, pagi ini kita akan ngasih makan ikan ini pakai kutu air yang di bawah. Sekaligus kita cek kondisi lahan kutu air yang di bawah, apakah dia udah ada ataukah belum. Karena ini kemarin itu airnya hitam, jadi bisa dibilang itu udah nggak produksi selama 1 bulan. Nah, baru beberapa hari ini atau enggak 1 minggu ini kutu air di sini udah produksi lagi karena di sini airnya udah stabil lagi. Kenapa hitam? Karena dia posisinya itu buangan dari kamar mandi, bisa dibilang air sabun. Jadi mungkin karena kebanyakan atau enggak gimana jadi airnya hitam. Tapi setelah dikasih buangan air dari semprotan ikan seperti ini, kan ini tiap hari disemprot sama dikuras, jadi otomatis airnya masuk ke sini banyak, jadi airnya udah baru lagi. Nah, ini empangnya yang udah dikasih sama kotoran puyuh ya. Nah, ini kotoran puyuh, yang sana kotoran puyuh, yang ini juga kotoran puyuh. Jadi ini pas airnya udah bersih lagi, udah bener, airnya nggak hitam, langsung ditebar kotoran puyuh plus sama plus sama air ikan di atas. Jadi otomatis lah airnya jadi udah bener. Nah, kalau dilihat kutu airnya udah mulai banyak ya tuh. Kalau dilihat, kalau sekilas kita cek. Nah, nih kita zoom. Nah, kutu airnya itu rata-rata menggumpal itu di dekat kotoran puyuh ya. Nah, bisa dilihat ya tuh. Nah, ini paling banyak itu di pojokan. Nah, apalagi ini tuh, yang banyaknya kotoran puyuh sama air bekas ikan. Nah, itu banyaknya. Ini udah mulai banyak tuh, bisa dicek ya. Nah, ini ternaknya juga kemarin kan pakai kotoran ayam kampung, tapi karena ayam kampung yang nggak ada jadi pakai kotoran puyuh. Nah, ini lahan ternak kutu air udah mulai banyak juga tuh, rata-rata di pinggiran. Nah, ini juga sama kotoran puyuhnya itu nggak di satu plastik gede, nggak langsung nggak satu tempat ya, jadi dipecah. Ini satu, terus di sana satu, jadi dipecah-pecah. Di tiap pojokan itu ada kotoran puyuh, jadi biar biar kutu airnya juga nyebar. Karena kalau satu titik doang nanti yang di sana nggak ada, karena pasti sedikit. Nah, ntar kita cek yang di sana juga. Nah, yang paling banyak di sini karena ini titik kotoran puyuhnya ada 4 plastik ya. Untuk ukuran seperti ini, takaran kotoran puyuh jangan banyak-banyak ya. Kalau kebanyakan nanti airnya hitam. Kalau airnya hitam, yang ada nanti puyuh, kutu airnya nanti nggak ada. Nah, ini juga sama tuh, banyak banget tuh. Kalau dicek ya, merahnya ngegeremet. Nah, ini kondisi yang di pojokan sini juga tuh. Ini udah mulai banyak kutu airnya tuh. Nah, apalagi yang di sini kalau cek tuh merah-merah banget ya tuh. Benar-benar mantap ini. Ini proses serap ya. Kita lihat berapa banyak kutu airnya. Merah ya. Nah, ini yang kolam yang kecil ya, jadi ini disekat. Ini dulu bekas lele. Kenapa ini disekat? Karena dulu buat mancing kutu air pakai air lele. Nah, ini hasil daripada ternak kutu air yang sekarang. Kalau dulu gua pakainya itu kotoran ayam
karena sekarang ayamnya nggak ada, gue pakai kotoran puyuh. Nah, perbedaannya itu kalau misalnya kotoran ayam, kalau menurut gue lebih banyak hasilnya daripada kotoran puyuh, karena yang sebelumnya itu gue sekali serok itu kalau pagi bisa dapat itu, kalau ditimbang itu bisa setengah kilo bahkan lebih. Nah, kalau yang ini kutu airnya itu nggak terlalu banyak, tapi tetap ini cukup dan maksimal untuk pakan yang ada di sini. Jadi ini cukup untuk pakannya. Nah, ini kita kasih makan. Jadi buat ayam misalnya mau ternak kutu air di empang, pakai kotoran puyuh bisa. Yang penting takaran kotoran puyuhnya jangan kebanyakan. Kalau misalnya kebanyakan, nanti takutnya itu airnya hitam. Karena yang udah gue udah pernah nyoba, karena over kebanyakan, yang ada malah hitam airnya, dan itu kurang bagus. Dan itu bisa jadi empangnya bau. Kalau yang ini alhamdulillah sekarang udah mulai perkembangan lagi, kotoran udah berkembang lagi, ternak kutu airnya. Jadi buat bisa untuk membantu pakan-pakan yang ada sekarang, karena sekarang tuh lagi sulit juga untuk pakan hidup. Nah, ini hasil dari ternak. Nih cukup ya untuk ikan-ikan yang di sini makan. Ini bisa dibilang membantu untuk peternak ikan hias saat pakan sulit di alam, jadi bisa diternak. Jadi buat untuk yang mau ternak silahkan dicoba, karena ini sangat membantu untuk peternak ataupun breeder ikan cupang. Nah, ini kita cek juga dari atas setelah diserok tuh, walaupun ini setelah diserok kutu airnya pun masih ada ya, tuh bisa dilihat. Kita zoom lebih dekat lagi. Nah, kotorannya pun masih, kotoran kutu airnya pun masih banyak ya, tuh masih banyak, apalagi di pojok di pinggiran itu. Nah, dia masih banyak, agak merah-merah ngegeremet. Nah, kalau yang atas tadi di atas balok itu darah, itu darah entok ya. Jadi tadi itu habis motong entok yang di situ tuh. Nah, itu entok tadi habis dipotong 2 ekor, jadi darahnya dimasukin ke sini biar kutu airnya juga banyak lagi. Nah, jadi buat yang udah tonton, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk subscribe dan follow Instagram gue, dan jangan lupa untuk like dan komen video ini. Semoga bermanfaat. Terus sukses dan mantap. Assalamualaikum.